alasan kamu tetap ada di muka bumi itu apa? Pagi Teknik. Halo teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan saya Rosmadita dari CDC FTUI. Bersama saya di sini ada Bang Sony Sofyan. Bang Sony Sofyan ini adalah alumni dari Teknik ya, Teknik Sipil. Nah, Bang Sony ini juga merupakan founder dari Vanaya Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan konsep diri dan mengapa adik-adik mahasiswa tuh penting untuk mempunyai konsep diri, Bang? Iya, kalau nggak punya konsep self-konsep ya, itu repot nanti ngejalanin hidupnya. Karena kita nggak pernah bisa jawab start from the end of mind-nya apa. Kamu tuh ujungnya mau seperti apa gitu. Ujungnya hidupmu tuh mau kayak apa. Kalau dia belum bisa mendeskripsikan start from the end of mind, maka dia jalan aja gitu loh. Dia jalan aja, jalan nggak tahu ujungnya apa, just menjalani hari ini. Paling nggak yang paling kelihatan adalah karena udah di FTUI gitu kan, di mana gue selesai skripsi gue, itu aja, sepragmatis itu. Padahal justru pada saat mahasiswa itu adalah fundamental ya, karena memang nggak bisa dapat clarity dengan mudah karena jarang dilatih untuk berpikir di level itu. Mahasiswa kalau belum clear, masuk mahasiswa belum clear itu lampu kuning sebetulnya gitu ya, lampu kuning sebetulnya karena kuliah itu kan sudah namanya juga udah mahasiswa kan gitu, siswa besar kan gitu ya. Itu penting banget dia bisa menjawab dengan clear start from the end of mind gue apa. Di sekolah itu kita kalau yang dihantam banget itu tentang when, where sama what sama how ya. Itu kita kalau ditanya tentang itu kalau dikasih konteksnya kita bisa jawab itu dengan keren lah gitu anak-anak Indonesia itu. Tapi begitu ditanya tentang why sama who, tentu why sama who levelnya udah tinggi itu. Nah itu mulai sulit jawabnya. Termasuk gue dulu juga sulit jawabnya itu. Do we know ourselves? Kita tahu nggak diri kita itu siapa, maunya apa, mau dibawa kemana, ujungnya apa? Gitu. Nah, cara untuk digging ya Bang ya, menggali konsep diri itu ada nggak Bang tipsnya Bang? Caranya gimana gitu untuk menjawab the question about do we know ourselves? Yes, questioning yourself. Pertanyaannya pertama itu tadi kok. Start from the end of mind dulu deh ya, paling gampang. Saya kalau start from the end of mind yang paling ekstrim ya, kalau nanti kita udah nggak ada di bumi ini, kita mau dikenal orang sebagai orang yang seperti apa? Oke, menarik. Gitu. Itu pertanyaan basic tapi susah jawabnya ya. Gitu. Mungkin betul. Kita bisa narik dari sana tuh. Start from the end of mind-nya apa kan gitu. Terus kalau start from the end of mind-nya seperti itu, kita di hari ini supaya kita bisa mencapai itu, values apa yang harus kita pegang? Gitu. Oke, Bang. Pertanyaan yang suka menggelitik saya. Bagaimana jika buat adik-adik nih ya, yang masih kuliah, kalau sampai sekarang itu belum menemukan konsep diri itu, menurut pendapat Abang gimana? Cari coach deh, minta di coaching. Oke. Cari coach, banyak kok sekarang coach yang bergerak ke kampus-kampus ya. Social movement ke kampus tuh banyak. Perusahaan saya aja pernah kok FTUI tahun 2000. Iya betul. Nah itu kan kita nurunin berapa ya? Hampir 50 apa coach waktu itu yang turun ya. Bedanya coach dengan mentor tuh apa Bang? Mentor itu metodologinya yang dia gunakan adalah metodologi telling. Ya. Kemudian orientasinya orientasi future. Carinya future solution, itu mentor ya. Nah, kayak saya sekarang nih lagi ngomong banyak nih kan, saya metodologinya lagi telling kan nih. Oke. Based on pengalaman saya kan, pengalaman hidup gitu kan, ditransfer gitu kan. Nah itu mentor, saya lagi jadi mentor sekarang. Jadi perannya bisa pindah konteks. Nah kalau mentor banyak ke titik beratnya ke transfer knowledge, experience yang sudah dialami sama si mentornya ditransfer ke mentinya gitu. Ya, tapi metodologinya telling. Kalau coaching sama-sama cari future solution, ya kan? Sama-sama cari future solution, tapi metodologinya dengan asking, bertanya. Bukan telling. Bukan telling. Jadi kalau saya coaching mahasiswa dalam konteks ini adalah pertanyaan saya itu tadi.
kamu kalau sudah nggak ada di muka bumi, kamu ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa? Saya mau tanya-tanya nih Bang tentang Vanaya Indonesia. Brain Focus Coaching and Neurotechnology. Apa itu Bang? Vanaya sendiri adalah sering disebut orang sebagai ODT. ODT itu Organizational Development and Transformation. Jadi perusahaan yang khusus mengawal klien-klien korporasi, ya, maupun klien-klien family business untuk transformasi organisasi, ya, dan transformasi orang gitu. Ini namanya Organizational Development and Transformation gitu. Tadi Brain Focus Coaching, memang kita dalam melakukan change management itu menggunakan platform coaching yang berbasis kepada teknologi brain, ya. Makanya juga pakainya neurotechnology, karena kita memang mengkhususkan coaching yang betul-betul berdampak pada level transformasi. Maka coachingnya betul-betul harus yang kita ngerti banget. Kalau kita nanya ini di brain apa yang terjadi ya, kalau kita di brain apa yang terjadi ya, karena apapun behavior setiap anak manusia itu pasti biang keroknya di brain gitu. Keputusan seorang anak manusia, keputusan seorang leaders dalam organisasi dalam skala besar gitu ya, itu biang kerok awalnya pasti di brainnya dulu gitu. Ya. Oke. Istilahnya we tap from the source lah, daripada kita ngambil dari hilirnya datanya, mendingan kita ngambil dari hulunya. Makanya kalau sering saya bilang, kalau kayak teman-teman yang sekarang platform unicorn yang gede-gede ya, kayak Gojek, kayak Tokopedia, kayak Bukalapak, Shopee dan seterusnya, itu kan mereka kan rajin sekali ngumpulin data behavior pelanggannya kan ya. Ya, betul. Behavior. Nah, kalau Vanaya juga rajin sekali ngumpulin data dari klien-kliennya, daripada leaders dari perusahaan-perusahaan kliennya, tapi yang dikumpulkan bukan data behavior, yang dikumpulkan data brain. Kira-kira. Oke. Jadi ini berarti Vanaya itu bukan hanya memberikan pengembangan diri, tapi juga pengembangan organisasi juga ya, Bang ya. Sampai ke organisasi, sampai ke culture. Sampai ke culture transformation dari organisasi ya, Bang ya. Ya, semua. Oke nih, makanya kenapa kita ngundang Bang Sony itu untuk bicara mengenai get to know yourself better gitu ya, mengenai konsep diri nih buat adik-adik nih yang dengerin jadi kadang ya yang bikin kita miris itu adik-adik ini terutama di tingkat awal gitu masih lack of knowledge about self knowledge gitu. Jadi konsep dirinya itu mereka belum tahu gitu ya. Jadi ketika masuk itu kadang-kadang ditanya nanti setelah lulus mau jadi apa, mereka bingung gitu, Bang. Kita bicara ke tema tentang karir ya, Bang ya. Sebenarnya seberapa signifikan bagi kita untuk mengetahui passion kita, Bang? Alih-alih dari konsep diri kita. Passion. Seberapa penting mengetahui passion? Karena kadang-kadang mungkin diskusinya ketika ngomongin karir gitu ya, aduh nggak passion gue kalau misalkan kerja di situ gitu ya. Nah antara necessary, passion gitu ya, potensi dan mungkin konsep diri. Nah menurut Abang itu gimana? Passion itu ring satu daripada values. Oke, justru dia outer ringnya ya. Habis values, luarnya di ring satunya itu salah satunya passion. Jadi di ring satu dari core values itu ada passion, ada purpose, ada presence, ada parameter. Ada 4 di luarnya values, tengahnya values, core values. Ya. Nah, tanya tentang passion itu ring satu penting banget. Karena passion itu yang mendefinisikan spirit apa yang mau kita bangun untuk mencapai tujuan kita yang ujung tadi. Spirit seperti apa yang mau dibangun. Berpikirnya nanti enakan terbalik dari tengah ke luar atau dari luar ke dalam, Bang? Dari tengah dulu, pelan-pelan keluar. Oke. Jadi sebenarnya dari values-nya end of the game-nya udah tahu gitu ya. Start from the end of one-nya udah tahu. Kemudian cari core values-nya. Kemudian untuk bisa jalanin ini dengan core values ini perlu spirit yang seperti apa? Kematangan emosi, kematangan jiwa, kematangan psikologis kan matang semuanya gitu. Kuat nahan pressure dan segala macam itu digebukinya di kampus harusnya gitu.
Nah, kampus ini sekarang ngegebukinya kan luar biasa di aspek kognitif kan, Ya. belajar, engineering segala macam. Tapi jiwanya nih nggak ikut didorong juga, karena mahasiswa itu kan manusia itu kan dua. Dan yang menariknya adalah pada saat dia terjun ke masyarakat, ke industri untuk menjadi leaders, ya, yang lebih dibutuhkan itu yang non teknikal ini. Ya, non teknikal ya, betul. Justru itu yang dibutuhkan. Gitu. Hal penting yang lain yang harus dipegang sama mahasiswa itu adalah tentang purpose. Mahasiswa itu harus bisa menjawab secara clear bahwa kenapa kamu masih diberikan hidup sama Tuhan. Nggak mungkin kita cuman maksudnya diturunkan di muka bumi cuman buat ngelesain kuliah di FTUI. Aduh, small banget gitu. Ya kan? Nggak mungkin. Pasti ada satu hal yang besar yang Allah titipkan ke kita gitu kan, sebagai anak manusia. Itu apa? Harus bisa jawab. Dan itu nggak bisa dijawab pakai training, pakai dosen, pakai mentor. Nggak bisa. Jadi buat teman-teman ya, get to know yourself better. Jadi sebenarnya the answer is in you ya, ada dalam diri kita. Bang Sony sendiri sebenarnya menemukan konsep dari Bang Sony itu di usia berapa sih Bang? Aduh. Perjalanannya berapa lama gitu Bang? Mungkin bisa sharing experience Bang. Terlambat lah. Gitu ya Bang ya? Terlambat. Udah lah, saya bilang gitu aja, terlambat. Bang Sony aja yang bilang terlambat, tapi sudah sukses luar biasa sampai bisa menghadirkan Fanaya Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang dengerin sekarang di early 20 mungkin, atau mungkin di akhir, di belasan ya, menjelang 20, tingkat-tingkat awal gitu ya, mendengarkan podcast ini langsung berpikir dan questioning yourself. Terakhir Bang, closing statement mungkin Bang Sony bisa kasih ke kita. Tadi kan kalau bicara tentang self awareness itu kan ada beberapa ya, ada core value segala macam. Kalau masih belum ketemu itu yang core value sama passion, purpose, present, masih ada lagi di bawah lagi parameter gitu ya. Belum ketemu itu, mulai itu dengan satu pertanyaan sederhana dari saya, cari jawabannya sendiri. Kalau nanti sudah nggak ada di muka bumi, inginnya dikenal orang, dikenang orang seperti apa? Oke, terima kasih Bang Sony. Jangan lupa ikutin terus kegiatan-kegiatan kita, Karir Bootcamp, Coaching Karir, dan juga nanti Karir Fair nanti akan kita hadirkan untuk teman-teman semua yang ada di rumah, karena kita hadir untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Teknik.